Bapak jadi nanti karena ulama berijtima mendukung Bapak, alam gaib pun mendukung. Sallallahu alaihi wasallam, sehatkanlah Pak Ahyar Nasution, sehatkan Ustadz Salman, supaya sampai tanggal 9 ini mereka bisa berkeliling, supaya bisa meyakinkan umat, supaya umat hatinya tidak berbolak-balik memilih nomor 1 pada tanggal 9 hari Rabu pagi. Ya Allah, dudukkanlah dua hambamu ini menjadi wali kota, wakil wali kota Medan, supaya ditolongnya agamamu di Medan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu lakum ayyuhal ikhwah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya Busyairi Ali pada acara Renungan Hikmah. Pada hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu doa keburukan untuk orang lain dan doa politis itu kerap kali ditolak oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdoa untuk sebuah keburukan orang lain itu banyak yang tak dikabulkan oleh Tuhan. Mengapa demikian? Dikarenakan doa keburukan itu mengandung satu aura hitam, mengandung satu aura negatif yang dipenuhi dengan kebencian kepada orang yang didoakan. Berdoa untuk keburukan orang lain senantiasa mengandung sebuah kemarahan di dalam diri sang pendoa dan mengandung satu kebencian yang akut, sehingga hal yang demikian itu tidak sesuai dengan filosofi berdoa, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah Al-A'raf ayat 55, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kalian kepada Tuhanmu tadarruan wa khufyah, dengan berendah diri, dengan tawadhu, dengan keikhlasan, dengan penuh harap, dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh rasa takut, untuk kita bersama-sama melakukan sebuah kemaksiatan kepada Allah. Dari ayat ini kita akan melihat bahwa sesungguhnya doa itu adalah penghambaan, sebuah tindakan penghambaan dari seorang hamba kepada Tuhan yang penuh dengan harapan, sehingga doa keburukan kepada orang lain itu kerap kali tak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, doa kebaikan terhadap orang lain itu diibaratkan sebagai aura positif, aura putih yang menyinari diri seseorang. Ia terlantunkan bermunajat terhadap Tuhan, terlantunkan kalimat-kalimat yang bersahaja, yang ikhlas, yang tulus, yang khusyuk, semata-mata diberikan terhadap orang yang didoakannya. Sehingga ada sebuah riwayat mengatakan, jika kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan doa kamu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dahuluilah doa tersebut untuk memintakan kebaikan dan ampunan untuk 40 orang terdekat dari keluarga, sahabat, dan temanmu. Itulah yang diajarkan oleh riwayat. Kita melihat itu kerap kali bahwa ketika kita mendoakan orang lain, itu akan terjelma dalam lintasan kalimat-kalimat yang kita keluarkan adalah kalimat-kalimat yang sejuk dan damai, dipenuhi dengan hati yang bersahaja, hati yang khusyuk, hati yang penuh rasa harap, keikhlasan, ketulusan yang terdapat di dalam diri kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Begitu pula doa yang dipenuhi dengan nuansa politis, mendukung salah satu paslon pada sebuah kontestasi pilpres atau pilkada yang seorang agamawan mengklaim dia mendoakan salah satu paslon tertentu dalam pilpres atau pilkada, seakan-akan doanya dikabulkan oleh Tuhan. Dan terbukti satu realitas yang terjadi di tengah-tengah kita bangsa Indonesia, ada satu agamawan tertentu, penceramah kondang yang mendoakan salah satu paslon dalam sebuah pilpres, dan baru-baru tadi juga mendoakan salah satu paslon dalam pemilihan wali kota. Dan sang agamawan ini berlagak seperti sebuah kepastian, seakan-akan dia menerima wangsit atau ilham dari Tuhan, dan gayanya sebuah kepastian bahwa doanya dikabulkan oleh Tuhan. Ternyata realitas membuktikan di tengah-tengah kita dua orang kandidat yang didoakan oleh salah satu agamawan ini, ternyata dua orang kandidat tersebut tidak lolos dalam kontestasi pilpres dan pilkada. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya pahamilah bahwa sebuah doa adalah kehambaan kepada Allah. Kita disuruh tadarru, kita disuruh khufya, kita disuruh untuk menunduk, kita disuruh untuk ikhlas, tulus melakukan sebuah doa, munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita berharap untuk minta doakan kepada sesama kita. Karena kerap kali jika doa hal yang demikian itu dilontarkan oleh orang-orang yang tulus terhadap kita, maka doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jangan sampai mempolitisasi doa, seakan-akan kita tampil sebagai agamawan. Ketika kita berdoa kepada kandidat tertentu, maka doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan doa sebagai sarana untuk bermunajat kepada Allah, berkata-kata kepada Allah, berdiskusi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doakanlah yang baik-baik kepada orang lain. Jangan sampai terlontar dalam kalimat-kalimat lisan kita mendoakan orang lain dengan keburukan, karena halnya demikian tidak diajarkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Berdoalah selalu dengan doa kebaikan sekalipun terhadap musuhmu. Fa'tabiru ya ulil albab, ambillah pelajaran bagi kalian wahai orang-orang yang berakal. Sampai berjumpa pada renungan hikmah yang akan datang. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.